Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana li'adha wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Kajian kita pada malam hari ini itu malam Rabu, silakan dibuka surat Al-An'am ayat 4. Ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Sadaqallahul azim. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'ada min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag. La haula wa la quwata illa billah ya dzal jalali wal ikram. Ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma allimna ta'wilal kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita kaji bahwa Allah itu mengetahui apa yang
kita lakukan semua apa yang kita kerjakan, apakah kebaikan, keburukan, semuanya Allah mengetahui. Wa ma ta'tihim, dan tidak datang kepada mereka penduduk Mekah saat itu, min ayatin, dari sebuah ayat. Yang dimaksud ayat di sini adalah ayat-ayat Quran yang menunjukkan atas ketauhidan kepada Allah dan menunjukkan atas kepercayaan dengan utusan Allah dan atas keimanan terhadap ketemu dengan Allah besok di hari kiamat. Itu yang dimaksudkan ayat itu adalah di sini ayat-ayat Quran yang mulia ini yang menunjukkan atas keesaan Allah Ta'ala dan menunjukkan atas keimanan dengan Rasulnya Allah, dan yang menunjukkan pula atas ketemunya terhadap Allah nanti di hari kiamat. Ayat-ayat itu sudah dijelaskan dan sudah didatangkan min ayati rabbihim, dari beberapa ayat Tuhan mereka. Contohnya apa? Mislul inkisab pisamsi. Contohnya terhapusnya matahari, yaitu bergerhana. Wan sikokul komar, dan pecahnya rembulan di saat zaman Nabi. Wan nujum, dan bintang. Itu ayat-ayat itu dulu sudah pernah terjadi saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah kenabian kerasulan. Mereka itu illakanu, kecuali tidak ada datang ayat itu semua, illakanu, kecuali ada mereka lalu penduduk Mekah, anha, dari ayat rabbihim tadi, itu mu'ridina, orang yang berpaling semua, yaitu ghairu mu'talifin multafitin ilaiha wala mufakirina fiha. Mereka itu tidak merenung, tidak melihat, tidak berpikir terhadap ayat-ayat itu. Bahkan mu'ridin, berpaling. Berpaling artinya mukadzibina biha, mendustakan terhadap ayat-ayat tersebut. Moh, gelem, mengo. Nah, itu dulu sudah terjadi hal-hal semacam itu. Faqad kadzabu, maka sungguh telah mendustakan mereka penduduk Mekah. Mereka justru malah gorohake bil aki, dengan kebenaran Al-Quran dan ayat itu. Bil Qur'ani wal ayat. Lama ja'ahum, ketika datang apa Quran pada mereka yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu antara Quran dan ayat, pasaufa, ini termasuk ancaman bagi mereka. Pasaufa, maka besok, wa'adha wa'idun lahum, besok ini sebuah ancaman. Ya'tihim, datang kepada mereka, opoan ba'uma, beberapa ceritanya apa-apa kanu yang ada mereka, bi dengan ma, yang disebut hak di sini adalah Nabi Muhammad yang datang itu membawa agama yang hak. Mereka bawa itu agama yang hak oleh Nabi Muhammad. Kanu yastahji'un, mereka itu adanya adalah menghina semua. Jadi bahkan sungguh orang penduduk Mekah itu malah mendustakan kebenarannya Al-Quran, kebenarannya ayat itu. Ketika Nabi Muhammad membawa dengan kedua-duanya itu, membawa agama yang hak, membawa Quran, membawa ayat, ketika datang kepada mereka, mereka dustakan, tidak percaya. Pasaufa, nah ini kan kata ancaman, maka besok akan datang pada mereka apa ceritanya yang mereka hina itu, kabarnya atau ceritanya penghinaan mereka, siksaan penghinaan mereka di dunia ini, di saat perang Badar dan di saat perang Uhud dan di saat perang Ahzab. Mereka dihancurkan ya lewat itu.
Jadi orang itu hancur tidak menunggu akhirat dulu. Di dunia ini sudah hancur dulu. Kalau memang itu hubungan dengan akidah, dengan ayat, dengan agama. Jadi diancam oleh Allah. Makanya kita juga jangan sampai mendapatkan siksa dari Allah sebab dosa-dosa kita. Makanya ada doa ifatna minal afat, sampai pelihara saya dari konco boyo wal ahad dan penyakit-penyakit wal ukubat dan beberapa siksa birok mati kaya ramoroim. Itu terus harus didongoni terus itu, perjalanannya selamat, aman, selamat, lancar, barokah. Alam yarau, apakah tidak melihat mereka penduduk Mekah itu dalam Al-Quran, atau dikabari mereka penduduk Mekah itu dalam Al-Quran? Apa belum tahu, belum melihat juga? Kami itu berapakah akhlakna, telah merusak kami, menghancurkan kami Allah mingkornin dari sebelum penduduk Mekah, mingkornin dari beberapa umat, dari beberapa golongan, yaitu umat yang telah lewat, minal umamil khaliyah, yaitu mbok yo dijadikan satu etibar gitu loh maksudnya. Lot, bagaimana kaum Lot di balik tanahnya ada di Mekah situ. Orang Mekah ya tentunya tahu. Makan nahum, memberikan tempat kami Allah pada mereka. Artinya malak nahum, kuberikan milik mereka dan kubiarkan mereka, kululu mereka fil ardi di muka bumi. Malam numakin, yang tidak memberikan kesempatan aku lakum pada kalian. Itu tidak seperti halnya aku berikan milik kepada kalian, kubiarkan untuk kalian wahai penduduk Mekah. Tidak seperti kamu ini, kubiarkan menghina ayah, tidak percaya. Enggak, dulu itu sudah kutempatkan mereka lebih kuat, lebih kaya, cara badan lebih kuat, kaya lebih kaya. Rumah itu gunung itu loh, dibuat rumah. Secara lahiriah tidak akan mungkin hancur dan rusak itu, tapi nyatanya dirusak juga oleh Allah. Nah itu dinasihatkan sudah. Ya kita sekarang ini juga termasuk dinasihati. Pembiayaan itu sugih-sugih, ya kuat-kuat, tapi karena mendustakan ayat Allah, kebenaran agama Allah, ya dihancurkan. Tidak seperti saya tempatkan kamu orang Mekah, saya biarkan kamu seperti ini. Tidak dulu itu. Warsalna, dan menyuruh aku Allah, mengirim aku Allah. Nah ini siksanya. Mengirim aku Allah sama pada langit, yaitu siksa alaihim atas mereka, midroron, dengan cara midror, yaitu hujan yang terus menerus. Istilah mataron daiman, midroron, hujan yang sangat terus, hujan yang terus menerus. Jadi itu usuruh langit itu menurunkan airnya, air hujan terus menerus. Akhirnya apa? Sesuai yang dibutuhkan mereka, tapi itu menjadi siksa. Wajalna, dan menjadikan aku Allah al-anharo pada beberapa sungai. Sungai Bengawan, sungai besar, tajriya mengalir. Apa anhar bintatihim, dari bawahnya mereka, dari salah-salahnya kebun-kebun mereka, tanaman mereka, sawah-sawah mereka, pepohonan-pepohonan mereka. Akhirnya apa? Yang baik itu. Akhlakna, maka menghancurkan aku Allah pada mereka, bidunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Kuhancurkan mereka itu sebab dosanya. Apa dosanya? Mendustakan para nabi. Tidak percaya apa yang dibawa nabi. Nah, karena sudah hancur,
ya sudah, sirna sudah tidak ada. Sak cindil-cindil habis, wansakna dan menciptakan aku Allah min ba'dihim dari setelah sirnanya mereka, kornan pada golongan kaum akhorina yang lain yang lebih baik daripada penduduk itu. Itu sudah kulakukan. Ini saya nasihatkan dan tempatnya kamu juga tahu, yaitu Lot, kaum Lot, Hud, Soleh, Ibrahim. Kamu juga tahu. Kalau orang Mekah sana kan tahu itu tempatnya kejadian di mana. Nah kalau kita karena ngaji ya tahu, dengar cerita itu. Karena sudah dengar ya, supaya menjadi satu perhatian. Jangan sampai kita itu mendustakan. Orang percaya. Apa yang diperintahkan Nabi kita? Ya Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Iman. Iman pada Allah, iman pada Rasul, malaikat, dan terakhir kodok. Yang kodok bagus dan kodok jelek. Qadar yang baik, qadar yang jelek. Ini rukun iman, ada 6. Ihsan. Kita nyembah supaya karena Allah. Supaya betul-betul fokus pada Allah. Hanya itu yang diperintahkan untuk kita. Yang lain merupakan tambal sulam untuk penyempurna agar sempurna pala kita. Terutama sholat. Nah, di sini saya perintahkan sholat berjamaah, jangan sholat sendiri. Sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak, lebih besar, dan ada sambung kesinambungan. Ada sambungnya hati antara imam dan makmum supaya dilakukan. Rizkinya banyak, bukan harta saja. Pikirannya nanti oleh Allah diparingi cerdas. Itu barokah sholat berjamaah. Di situ orang tua mendoakan kamu. Bagi yang tetap menetapi ibadah. Ayat 4 sampai ayat 6 ini memiliki kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah at-takdibu bil haqqi huwa sababul i'rad anhu. Walau amanu bihi la aqbalu alaihi. Mendustakan dengan kebenaran, termasuk agama ini, apa saja. Itu adalah salah satu sebab untuk berpaling. Berpaling itu mengo. Orang iso madhep, orang iso nerima. Maka seandainya mereka itu iman dengan kebenaran, pasti nerima. Ini enggak, atau madhep. Wong kalau dengan kebenaran sudah mengo pala mazagu azagallahu quluba. Kakean belok itu bali menang. Yang kedua, al-istihja'u was-sukhriyatu bid-din min mujibatil adab wa qurbi wuqu'ih. Menghina atau meremehkan dengan agama itu termasuk kewajiban, wajib disiksa. Beberapa hal yang mewajibkan siksa dan dekatnya terjadinya siksa itu. Hati-hati itu. Menghina dan meremehkan, saya ulangi, dengan agama itu termasuk yang mewajibkan siksa dan dekatnya terjadinya siksa itu. Cepat itu. Yang ketiga, al-ibratu bi'alaqil mawin wa masari'udz zalimin. Ngambil ibarat dengan kerusakannya orang-orang yang telah lalu dan hancurnya orang-orang dolim. Itu bisa diambil ibarat. Bisa diambil iktibar. Iktibar itu kanggo pengilon, kanggo kocok bilangnya. Saya jangan seperti itu. Kenapa? Itu dirusak oleh Allah karena ini zalim. Zalim itu nganiaya. Menganiaya diri ataupun orang lain. Yang terakhir keempat, al-halakul umami kanas bisa babi dunubihim pama min musibatin illa bidanbin.
kerusakan umat-umat dulu itu adanya disebabkan dosa-dosa mereka. Itu disebabkan dosa-dosa mereka. Kerusakan umat-umat dulu itu disebabkan dosa-dosa mereka. Tidak ada dari musibah yang terjadi kecuali sebab dosa. Wa ma min musibatin illa bidzambin. Maka tidak ada dosa itu, musibah itu kecuali disebabkan oleh dosa. Makanya jangan berdosa. Begitu dosa kita langsung istighfar kepada Allah. Nah, adapun dalilnya dari Quran yaitu firman Allah ini. Jadi tidak ngawur itu ngomongnya. Wa ma sabakum min musibatin babima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya apa saja yang menimpa kalian dari suatu musibah itu sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kamu sekalian. Itu ulahmu. Makanya siksa datang. Makanya sebenarnya Allah telah banyak memaafkan hal-hal yang mestinya disiksa tidak disiksa, itu berarti maafnya Allah. Nah itu jangan dikira itu adalah nggak apa-apa, itu dilulu oleh Allah. Kalau terus menerus begitu, nonton apa-apaan terus, silaan terus, ini akumulasi itu nantinya. Siksa Allah begitu datang, nggak bisa kita jegok sudah, nggak bisa kita nolak terhadap maksiat itu. Jadi kalau melakukan maksiat kok tidak disiksa berarti dimaafkan oleh Allah. Itu jangan dikira dan ora apa-apa, jangan begitu. Itu kalau diteruskan terus menerus itu menjadikan salah satu bencana. Saya ulangi lagi yang keempat, kerusakan umat-umat dulu itu adanya adalah disebabkan dosa-dosa mereka. Dan tidak ada dari sebuah musibah kecuali musibah itu datang karena dosa. Dalilnya yaitu firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian dari sebuah musibah itu maka sebab ulah tangan-tangan kalian. Allah banyak memaafkan kelakuan-kelakuan yang tidak disiksa oleh Allah, itu berarti dapat maaf dari Allah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairah. Demikian, mungkin ada pertanyaan, disilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.